Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Masih kurang semangat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sudah siap untuk beribadah? Siap. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Silakan adik-adik berdiri dan kita angkat pujian memasuki gerbangnya. Baiklah adik-adik, sekali lagi kita akan memuji Tuhan dengan pujian, segala puji hormat juga syukur. Adik-adik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Saat ini kami kembali anak-anak-Mu tunduk di hadapan hadirat Ibu. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami semalam lamanya. Dan pada pagi ini Tuhan, kami akan beribadah. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan pujian tangan kanan, tangan kiri. Kaki kiri mempunyai jari.
Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, buat persembahannya dengan baik, dan kita akan mengangkat pujian kubri persembahan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Masih bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan? Jika sudah disiapkan, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Hormat kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan di rumah kami masing-masing dalam mendengarkan akan firman-Mu. Semoga kami diberikan telinga yang mendengar dengan baik dan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22 dengan judul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Nah, adik-adik, tema kita pada pagi ini yaitu kebenaran selalu menang. Kebenaran selalu menang. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, kakak mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo. Betul sekali, cerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Petrus menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Siapa yang menceritakan firman Tuhan ini? Siapa? Betul sekali, Kakak Daniel. Cerita kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan cerita yang Kakak Daniel sampaikan tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah adik-adik,
Setelah kejadian Petrus menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah, pada saat itu juga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan? Karena mereka melihat mujizat yang dinyatakan Tuhan Yesus lewat Petrus. Nah adik-adik, dari mula-mula orang yang percaya kepada Tuhan 3.000 orang menjadi 5.000 orang. Lewat khotbah Petrus, mujizat-mujizat yang dinyatakan Petrus dan Yohanes. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, 5.000 orang ini belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi orang yang percaya pada saat itu sekitar 5.000 lebih orang. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, hal ini membuat orang-orang Saduki menjadi marah. Mereka menjadi marah karena semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka takut jikalau nanti semua orang Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena orang-orang Saduki ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memiliki kepercayaan sendiri. Maka keesokan harinya para pemimpin Yahudi dan tua-tua Israel serta para ahli-ahli Taurat yang dahulunya mereka bersepakat untuk membunuh Yesus, mereka juga bersepakat untuk mengadakan sidang, memberikan hukuman kepada Petrus dan Yohanes karena telah memberitakan firman Tuhan. Maka Rasul Petrus dan Yohanes pada saat itu mereka takut. Mereka takut atau tidak takut adik-adik? Betul sekali, mereka tidak takut. Mereka tidak takut terhadap ancaman orang tua-tua Israel dan pemimpin Yahudi. Nah, pada saat itu Petrus dan Yohanes mereka disidang. Mereka disidangkan dan Petrus dan Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat mereka disidangkan mahkamah agama, dalam mahkamah agama, tua-tua dan para ahli-ahli Taurat memberikan pertanyaan kepada mereka. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa mereka menjawab dengan baik dan benar? Karena Petrus dan Yohanes pada saat itu dikuasai oleh Roh Kudus. Maka seisi mahkamah agama menjadi heran. Mereka heran, kenapa seorang nelayan bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar? Padahal mereka kan seorang nelayan, bukan seorang pendeta, bukan ahli-ahli Taurat, bukan juga imam-imam. Tetapi pada saat itu mereka berunding dan mereka menjadi bingung. Hukuman apa yang mereka harus jatuhkan kepada Petrus dan Yohanes? Kenapa mereka bingung? Karena semua yang dikatakan Petrus dan Yohanes adalah benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat itu juga mereka mengancam Petrus dan Yohanes. Mereka hanya mengancam Petrus dan Yohanes, "Hei Petrus dan Yohanes, kamu tidak boleh lagi memberitakan firman Tuhan di tempat ini." Lalu jawab Petrus kepada mereka, "Manakah yang benar? Percaya taat kepada manusia atau taat kepada Allah?" Maka mereka semakin takut karena apa yang dikatakan Petrus memang benar. Apakah kita harus taat kepada manusia atau kita taat kepada Tuhan? Nah, adik-adik sekalian, kira-kira siapa yang tahu apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Ya, kebenaran adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang baik, jujur, yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan, sesuai dengan ajaran mama, sesuai dengan ajaran papa, sesuai dengan ajaran guru, sesuai dengan ajaran pendeta, sesuai dengan ajaran majelis. Jadi setiap apa yang mama papa ajarkan di rumah, apa yang guru ajarkan di sekolah, apa yang majelis ajarkan di sekolah dan di gereja, itu kita harus turuti. Karena orang tua tidak mungkin mengajarkan anak-anaknya berbuat tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Atau ada adik-adik yang orang tuanya suruh untuk mencuri? Pasti tidak ada. Ada orang tuanya yang suruh berbohong? Pasti tidak ada. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Tidak mungkin mereka mengajarkan yang tidak baik. Nah, adik-adik sekalian, kita tidak perlu takut untuk mengatakan kebenaran seperti Petrus dan Yohanes. Sebagai contoh, misalnya ada teman kita yang sering berbohong,
Ada teman kita yang sering mencuri, lalu kita menasehati teman kita dengan perkataan yang baik dan benar. Tetapi pada saat itu teman kita tidak menerima dengan baik. Teman kita malah membenci, memusuhi kita. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan perintah siapa? Perintah Tuhan. Atau sesuai dengan perintah pendeta? Bukannya sesuai dengan perintah? Ya, perintah Tuhan. Contohnya lagi adik-adik. Misalnya adik-adik dituduh mencuri, dituduh berbohong, atau dituduh memukul teman, tetapi adik-adik tidak melakukannya. Adik-adik berhak membela diri. Bukan saya yang melakukannya. Bukan saya yang melakukannya, adik-adik berhak berkata benar. Sebaliknya, ketika adik-adik berbohong, mencuri, berkelahi, memukul teman, adik-adik harus mengakui kesalahan dan meminta maaf, bukan malah membenci. Oke, ingatlah adik-adik, kita juga harus selalu berdoa. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta agar Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus selalu hadir dan tinggal di dalam hidup kita. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kebenaran akan selalu menang. Kebenaran itu selalu menang, kebohongan itu selalu kalah. Nah, adik-adik, kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dan seturut dengan ajaran firman Tuhan melalui siapa? Melalui orang tua, mama papa di rumah, melalui guru sekolah minggu, melalui guru di sekolah, melalui pendeta, dan melalui majelis gereja. Adik-adik sekalian, selama pandemi ini adik-adik selalu bersama dengan orang tua di rumah hampir 24 jam. Karena orang tua bekerja dari rumah ya. Jadi mungkin adik-adik banyak melakukan kesalahan. Disuruh makan tapi asik main game. Disuruh mencuci piring tapi asik ngobrol di tetangga. Jadi adik-adik harus mematuhi orang tua karena orang tua adalah siapa? Adalah wakil Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita harus selalu menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Karena kebenaran selalu apa? Selalu menang. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin firman Tuhan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini yaitu dari Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Aktivitas untuk pagi hari ini adalah mengucapkan kalimat dengan benar. Diulang-ulang sebanyak 7 kali. Kalimat yang pertama adalah ular lari lurus. Ular lari lurus. Ini sering kali didengar ya. Jadi 7 kali diucapkan secara cepat dan tepat, juga benar. Ular lari lurus, 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 ular lari lurus. Sebanyak 7 kali. Kemudian kalimat yang kedua. Kepala digarut, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kemudian kalimat yang ketiga adalah kucing kuningku kencing di kunci-kunciku. 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 Jadi diucapkan sebanyak 7 kali dengan benar di hadapan mama dan papa. Mama dan papa harus dengar apakah itu sudah benar atau masih salah. Jadi diucapkan secara benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus berkata dengan benar karena kebenaran selalu menang. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga boleh dilakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji Tuhan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Oleh karena perkenaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dalam keadaan sehat. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan akan firman-Mu.
Semoga firman-Mu ini boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Semoga kami boleh tetap menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Meskipun kami dalam tekanan, kiranya Tuhan terus menyertai kami. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu Tuhan, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah tubuhnya yang sakit Tuhan. Datanglah sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan sakit penyakit yang adik-adik kami derita. Semoga boleh pulih kembali dan boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, dan boleh bermain seperti sedia kala. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang senantiasa setia melayani adik-adik setiap hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan mara bahaya. Semoga kami dapat boleh menyatakan kemuliaan Tuhan lewat pelayanan kami. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan dunia ini dari virus corona. Semoga Tuhan suatu saat kami boleh bersama-sama untuk datang beribadah, bersekutu, bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Adik-adik sekolah kami, anak-anak sekolah minggu kami yang rindu untuk datang berkumpul bersama Tuhan, Engkau memberikan kesabaran kepada mereka. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kami sama-sama boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta yang senantiasa melayani jemaat kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, semoga boleh melayani kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat orang tua adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan sertai mereka, berikan mereka kekuatan ketika mereka sakit. Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan sakit penyakit yang mereka derita. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, inilah doa kami Tuhan. Sambut sempurnakanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu "Kau mau berakar, bertumbuh dan berbuah". Berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah buat Tuhan. Ku mau berakar, berbuah hanya di dalam Tuhan. Berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah buat Tuhan. Ku mau berakar, berbuah hanya di dalam Tuhan. Berakar, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, berbuah di dalam Tuhan. Oke adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Oke adik sekalian, untuk menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mars Part. Anak sekolamiku mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidup dan persembahkan kepadanya. Oke, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.